Kita lanjutkan. Kenapa Microsoft Excel sebagai software untuk belajar visual programming? Alasan berikutnya adalah di dalam Excel tersedia elemen-elemen pemrograman yang biasanya terdapat di berbagai bahasa pemrograman. Sebagai contoh real, kita bisa lihat di sini ada banyak bahasa pemrograman yang populer. Kita bisa lihat dari GitHub Popularity Ranking di 2020. Itu ada sekian nih. Ada beberapa bahasa yang utama, contohnya JavaScript, Python, dan Java. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat secara sekilas, misalnya dari JavaScript, kita lihat bahwa di dalamnya terdapat elemen pemrograman. Paling tidak ada 5 elemen dasar ini ya, ada tipe data dan operator, variabel, fungsi, percabangan, dan perulangan. Contohnya di sini ada tipe data, ya, kemudian ada variabel, ada fungsi, ada percabangan, dan ada perulangannya. Jadi di sini kita bisa lihat di JavaScript ada kelima-limanya. Kita geser ke Python ya, kita juga bisa lihat di sini. Di Python juga ada operator, ya pasti ada tipe data, ada function, dan seterusnya. Kalau kita habis baca lebih detail, tidak menutup kemungkinan ada fungsi dan sebagainya. Tapi setidaknya di sini sudah ada 3 elemen dari 5. Next, bahasa Java sendiri, kita bisa lihat di sini juga terdapat elemen tersebut ya. Ada tipe data, ada operator ya, ada perulangan gitu ya, ada fungsi juga ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di hampir semua bahasa pemrograman akan ada yang namanya elemen pemrograman. Di Excel terdapat 5 elemen tersebut. Kita coba perhatikan satu persatu, mulai dari tipe data dan operator. Jadi kita bisa lihat di sini, di Excel itu dia mendukung beberapa tipe data. Yang pertama adalah angka, yang kedua adalah teks, yang ketiga adalah date and time. Dan di masing-masing tipe data itu terdapat operator. Kalau di angka ada plus minus, kali, bagi. Kemudian untuk teks ada ampersand seperti ini. Contohnya, contoh penggunaannya seperti ini. Jadi 5 plus 7 hasilnya 12 ya. 15. Misalnya 3 kali 4 ya, 12 gitu ya. Dan ada juga tipe data tanggal ya. Jadi kita bisa jumlahkan 3. Ini satuannya hari ya. Jadi ini bacanya tanggal sekian ditambah 3 ya, sama dengan sekian. Yang ini juga satuannya hari. Jadi ini bacanya jam sekian ditambah 4/24 ya, atau ditambah 4 jam. Jadinya seperti ini. Dan seterusnya. Contoh di sini kita bisa memasukkan pemrograman ya, elemen pemrograman di Excel. Salah satu caranya dimulai dengan tanda sama dengan ya. Di sama dengan itu memberitahu Excel bahwa kita ingin memasukkan elemen pemrograman ya. Misalnya kita masukkan 5 plus 7 plus 13 kurangi 10 misalnya. Nah, ini kalau kita enter, maka akan dieksekusi oleh Excel untuk mendapatkan hasilnya. Itu adalah tipe data dan operator. Selanjutnya di Excel juga ada variabel. Jadi setiap sel adalah variabel di Excel. Jadi sel itu adalah kotak-kotak ini ya. Setiap kotak di Excel itu namanya sel, dan setiap sel adalah variabel. Cuman yang perlu diketahui, definisi variabel di programming berbeda dengan definisi variabel di matematika. Sebagaimana definisi desktop di komputer berbeda dengan definisi desktop di dunia servis handphone. Secara umum, variabel punya dua unsur, yaitu pertama ada nama variabel dan ada nilai variabel. Kalau di Excel, setiap sel itu namanya ada di pojok kiri atas ini. Contohnya di sini yang saya klik adalah variabel J20 atau sel J20. Sedangkan nilainya adalah yang saya masukkan di sel tersebut ya. Contohnya di sini 15 adalah nilai dari sel K24. Maksudnya gimana? Maksudnya kita bisa pakai sama dengan untuk mengakses nilai variabel tertentu, misalnya variabel K24. Nah, kita lihat di sini, Excel langsung mengenali dan memberi tanda dan warna pada sel tersebut. Nah,
Maka saat kita enter, yang tampil di sini bukan tulisan K24, tapi nilai dari variabel tersebut. Begitu juga dengan berikutnya, K, yang kolom berikutnya K25. Nah, ini sama. Nah, dan kita bisa melakukan misalnya K25 plus K24. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ada warna untuk masing-masing kolom, dan yang dilakukan oleh Excel adalah melakukan operasi terhadap nilai variabel tersebut. Jadi kalau di sini kita bisa dapat 20. Ini adalah contoh variabel. Contoh berikutnya adalah fungsi. Nah, seperti contohnya di sini. Ini bisa saja kita tulis kolom di masing-masing sel ini kita jumlahkan seperti ini. Nah, tapi di Excel itu ada fasilitas lain untuk hal-hal yang umum, yaitu fungsi ya. Jadi sesuatu yang kita bisa pakai untuk hal-hal yang bersifat umum. Misalnya seperti ini, hampir semua orang seringkali ketemu keadaan di mana dia harus menjumlahkan banyak angka sekaligus. Banyak cara. Pertama adalah pakai yang namanya autosum ya. Kita bisa lihat di formula. Jadi kalau kita lihat di Excel namanya formula, tapi sebenarnya ini bagian dari programming. Ada yang namanya autosum. Nah, saya langsung kita klik di sini, dia langsung mengenali dan bisa langsung kita centang atau enter. Nah, ini menunjukkan ciri khas visual programming yang ada di Excel. Kalau contoh lainnya, kita bisa pakai ngetik seperti ngoding pada umumnya. Lalu kita select yang mau dijumlahkan, lalu kita tekan enter. Ya. Ada juga visual programming yang lain yang ada di Excel, yaitu menggunakan insert function. Seperti ini. Lalu kita cari kira-kira fungsi yang kita butuhkan apa. Misalnya sum di sini. Di sini juga ada keterangannya, apa maksudnya. Lalu kita bisa insert. Lalu kita bisa masukkan angka berapa yang mau kita jumlahkan. Kita select di sini. Lalu kita klik done. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak cara di Excel ya. Cara yang pertama yang ngetik itu mirip dengan ngoding pada umumnya, sedangkan cara yang autosum dan builder itu menjadi ciri khas Excel yang membuat dia layak disebut sebagai, yang menurut saya layak disebut sebagai visual programming platform. Dan banyak fungsi-fungsi yang lain ya, misalnya rata-rata ini. Berapa rata-ratanya? Ya juga kita bisa sama ya, pakai insert function, formula builder. Kira-kira rata-rata itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, average. Oh, ternyata ada ya. Kita insert. Lalu kita masukkan di sini mana yang mau kita insert. Oh, yang mau kita rata-rata adalah nilai ini. Lalu kita klik done. Nah, maka kita dapat rata-ratanya. Bagaimana dengan nilai maksimum? Juga sama. Kita bisa pakai ini function builder ya. Masukkan max di sini. Max. Kita bisa insert function. Nah, seperti ini. Kita pilih yang mau dicari nilai max-nya. Lalu kita klik done. Nah, ini contoh fungsi di Excel ya. Jadi kita bisa melihat di sini di Excel ada elemen fungsi. Dan cara kita menggunakan fungsi ada ciri khas visualnya ya. Kemudian elemen berikutnya adalah percabangan. Nah, percabangan itu sebuah konsep di pemrograman. Bisa juga disebut sebagai selection, bisa juga disebut pilihan, atau sesuatu yang berdasarkan kriteria. Contohnya di sini, saya punya kumpulan nilai dan saya punya kumpulan lulus. Apakah nilai-nilai ini lulus atau tidak? Nah, di situ saya punya kriteria. Di sini kriterianya nilai lebih dari 80. Nah, gimana caranya? Jadi kalau percabangan di tiap development tool itu berbeda. Kalau di Excel ini kita pakai fungsi namanya if. Jadi kita insert di sini, lalu kita masukkan kondisinya apa? Kondisi yang kita inginkan apa? Misalnya kita ingin kondisinya itu nilai yang diberikan itu lebih dari 80. Lalu kita tulis di sini. Ini ada contohnya. Untuk kolom yang sedang kita klik, itu nilainya adalah false. Lalu di sini kita cek. Kalau true, kita mau mengeluarkan tulisan apa? Oh, lulus. Atau kalau belum sesuai kriteria, apa? Nilainya misalnya belum ya. Seperti ini. Nah, kalau kita tekan done, nah ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat bahwa sesuai dengan kriterianya
ini belum lulus ya. Begitu juga dengan yang berikutnya. Nah, kalau di Excel kita bisa langsung copy formula yang ada. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kita klik ya, warna biru ini berdasarkan kriteria ini belum lulus ya. Bisa juga kita klik yang ini misalnya. Kita klik di formulanya, kita bisa lihat variabel yang di warna biru ini berdasarkan kriteria ini dia bernilai true, maka yang tampil adalah lulus. Jadi ini contoh percabangan di Excel. Itu adalah contoh bukti elemen percabangan di dalam Excel. Elemen berikutnya adalah perulangan. Nah, perulangan di sini dimulai dari yang sederhana, copy paste. Jadi kalau di Excel itu, kalau kita ingin copy paste sesuatu, kita nggak perlu Ctrl C, Ctrl V bolak-balik ya. Kita bisa langsung memanfaatkan ini, ada autofill, atau kita bisa lihat ada titik di pojok sini. Kalau kita arahkan mouse-nya ke sini, maka kursornya akan berubah. Nah, di saat itulah looping di Excel itu aktif. Jadi kalau kita tarik ke bawah, dia akan mengulang atau mengcopy paste nilai-nilai tersebut di atas. Dan kita bisa ngatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengcopy paste tanpa mengubah formatnya misalnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, looping atau perulangan di Excel itu sangat visual. Dan selain itu, selain sekedar copy paste, Excel juga mengenali deret. Misalnya contohnya di sini kalau kita kasih 1 2, dia akan mengenali bahwa selisihnya 1 digit. Maka kalau kita tarik, dia akan menghasilkan nilai urut seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini 1 dan 3 4 5 6 7. Nah, kalau 1 3 selisihnya 2, maka dia akan menghasilkan yang deret ganjil seperti ini. Begitu juga dengan 24 kalau kita seleksi duanya. Jadi perhatikan di sini Excel akan melakukan perulangan tergantung apa yang kita seleksi ya. Jadi yang kita seleksi ada 2 di sini, maka dia akan menyimpulkan dari situ yang kita maksud adalah deret genap seperti ini. Dan tidak harus dimulai dari angka kecil, bisa dari sembarang angka seperti ini. Kita bisa dapat perulangan yang diulang-ulang. Dan selain itu, Excel juga bisa mengenali teks tertentu yang berhubungan dengan tanggal atau hari ya. Contohnya di sini ada Monday. Kalau kita tarik ke bawah, maka dia akan looping atau berulang-ulang sesuai nama-nama hari ya. Jadi ada Monday, Tuesday, Wednesday, balik lagi ke Monday gitu ya. Selain itu, kalau kita perhatikan di sini kita punya sebuah formula ya, bahwa kolom sebelahnya adalah pangkat 3 dari kolom yang sebelahnya. Begitu juga dengan ini. Kolom angka 8 diperoleh dari angka 2 yang di pangkat 3. Nah, ini bisa kita copy ya formulanya. Jadi bukan nilai 8-nya yang kita copy, tapi formulanya. Sehingga kita bisa dapat di sini 3 pangkat 3 berapa ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah perulangan di Excel. Jadi kesimpulannya, Excel bisa disebut sebagai alat untuk belajar visual programming karena memungkinkan kita untuk bermain-main dengan elemen pemrograman. Demikian argumen terkait mengapa Microsoft Excel bisa disebut sebagai software visual programming. Terima kasih sudah menonton.